pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Sumbar. Karena banyak program pemerintah itu yang butuh kerjasama lintas sektor. Tidak bisa dinas itu berdiri sendiri. Contoh program Sabuang, misalkan Sunday Market buat orang Kupang yang di Taman Nostalgia. Kalau kita mendengar konsep agro eduwisata, maka ada 3 komponen yang mau dikerjakan di situ. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba, edisi Kamis 23 April 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, diantaranya BPS Sumba Timur gencarkan persiapan sensus ekonomi 2026 sejak dini. Pemprov NTT terus mendorong penerapan sistem musyawarah perencanaan pembangunan yang lebih inklusif terhadap kelompok rentan. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya, Naomi Deta. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mempercepat upaya mencapai elektrifikasi 100% dengan mendorong pengembangan energi terbukakan, termasuk proyek inovatif turbin arus laut yang terintegrasi dengan infrastruktur wilayah kepulauan. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan. Pelaksana tugas Kepala Bapperida Nusa Tenggara Timur, Dr. Alfonsus Theodorus kepada RRI menegaskan, kebutuhan listrik di wilayah kepulauan seperti Nusa Tenggara Timur merupakan hal yang sangat mendasar. Ia menambahkan, program elektrifikasi juga menjadi bagian penting dari RPJMD, khususnya pada cita ke-7 yang berfokus pada pembangunan jalan, listrik, dan perumahan. Salah satu proyek ambisius yang akan dijajaki adalah pembangunan jembatan penghubung Larantuka Adonara yang tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur transportasi, tetapi juga sebagai pembangkit listrik berbasis turbin arus laut. Proyek yang melibatkan kerjasama internasional tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan hingga 300 MW listrik. Demikian hal tersebut disampaikan dalam workshop sinergi kebijakan dan program nasional dengan regional Nusa Tenggara Timur yang digelar di Hotel Aston Kupang Selasa 21 April 2026 usai sesi diseminasi kebijakan energi nasional atau KEN. Pak Gubernur baru menerima tim Tidal Bridge itu mencoba membangun jembatan Pancasila Palmera. Jembatan Pancasila Palmera itu dukungannya adalah satu, menghasilkan energi baru terbarukan dari arus laut. Arus laut ini bisa menghasilkan 300 MW. Tetapi sekarang ini mungkin dalam skema yang tidak terlalu besar dulu kalau terbangun, ada jembatan, ada sumber listrik menggunakan turbin itu hasil listrik dari arus laut. Nah, ini sekarang sudah kita lakukan koordinasi dengan PLN dan saat ini Pertamina akan mencoba masuk di bagian itu. Nah, kalau itu terjadi, bukan tidak mungkin NTT menjadi pertama mungkin di Asia Tenggara, mungkin di beberapa negara di dunia ini yang punya jembatan tapi di bawah ada turbin bisa menghasilkan arus listrik. Nah, skema ini yang harus kita dorong di daratan Flores seperti apa. Dia dari Larantuka menuju ke Adonara. Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nusa Tenggara Timur, Sulastri, menyatakan dukungannya terhadap program elektrifikasi dengan catatan tetap memperhatikan aspek lingkungan. Ia berharap listrik dapat menjangkau desa-desa terpencil tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan. Kalau bisa ada izin AMDAL-nya terkait dengan lingkungan, otomatis untuk membuat sesuatu yang berada dalam kawasan hutan itu artinya di situ harus ada izin lingkungan dan harus ada kajian yang berurusan dengan lingkungan, baik itu AMDAL maupun UPL, UKL, sehingga tidak ada dampak yang sangat signifikan terhadap hutan. Manajer Unit Pelaksana Proyek Kelistrikan Kupang, Albertus Koko Hendrayanto memaparkan, elektrifikasi di Nusa Tenggara Timur telah mencapai 96,51%, meningkat signifikan berkat program listrik desa atau LISDES dan inisiatif Desa Menyala.
Meski demikian, tantangan masih cukup besar, terutama terkait keterbatasan infrastruktur jalan dan jembatan, serta perizinan di kawasan hutan yang kerap memperlambat pembangunan jaringan listrik. Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, PLN, dan berbagai pemangku kepentingan, Nusa Tenggara Timur optimis dapat mencapai elektrifikasi 100%, sekaligus menjadi pelopor dalam pengembangan energi bersih berbasis potensi lokal. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus mendorong penerapan sistem musyawarah perencanaan pembangunan yang lebih inklusif terhadap kelompok rentan sebagai wadah, memperkuat usulan dari kelompok rentan, serta mampu menjawab kebutuhan real masyarakat secara lebih tepat sasaran. Selengkapnya, Alotani melaporkan. Melalui musikan ini saya berharap agar seluruh masukan dari kelompok rentan disabilitas bisa masuk dengan baik. Kita pastikan bahwa walaupun dengan segala keterbatasan yang ada ini, semua ide-ide itu bisa masuk dengan tepat, landing di terutama langsung fokus saja. Kelompok disabilitas nanti mau fokus bila perlu langsung by name, by address, siapa orangnya. Cari kira-kira yang memang dia paling harus dibantu segera. Kemudian juga kelompok rentan juga sama ya. Gubernur NTT Melki Lakalena menegaskan usulan kebutuhan disabilitas dan kelompok rentan di tengah keterbatasan anggaran harus semakin diperkuat dan program pemerintah benar-benar menyentuh akar persoalan mereka. Gubernur Melki Lakalena menekankan pentingnya pendekatan pembangunan berbasis data mikro, yakni perencanaan yang berfokus langsung pada individu melalui pendekatan by name by address. Menurutnya, capaian indikator makro pembangunan perlu ditelaah lebih dalam agar benar-benar mencerminkan kondisi kelompok rentan dan kaum disabilitas di lapangan. Melalui musikan ini saya berharap agar semua rencana kita untuk kelompok-kelompok yang memang harus kita bantu, disabilitas, masyarakat miskin, perempuan, anak lansia, kelompok marginal lainnya, dapat kita bantu dengan baik, dan sedapat mungkin tidak ada satupun kelompok dari kaum marginal, kelompok rentan disabilitas yang merasa tidak dibantu. Karena memang kita salah data atau kita tidak sampai ke sana. Pengalaman kemarin yang meninggal 10.000 perak ini, kita punya anak YBR ini, yang saya sampaikan di punya rumah juga saya lihat sendiri, itu menurut saya yang salah kenapa peranata sosial kita mati. Jadi kerugian YBR itu memberikan pesan bahwa peranata sosial, pemerintah, agama, budaya mati semua. Nah ini jangan lagi terjadi, cukup sudah ya. Mewakili kaum disabilitas dan kelompok rentan, Sekretaris Garamin NTT Elmi Ismau kepada RRI berharap semua usulan kebutuhan kelompok disabilitas dan rentan lainnya bisa terakomodir dalam perencanaan anggaran tahun 2027. Ia pun berharap manfaat program usulan pun dinikmati semua kelompok disabilitas dan rentan lainnya seperti pelayanan pendidikan dan kesehatan yang inklusif. Yang sudah diusulkan itu, semua usulan teman-teman itu ada yang pendidikan inklusi, kesehatan inklusi, tata kelola pemerintahan yang inklusi, itu berkaitan dengan hak layanan dasar dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan kelompok rentan lain. Nah ini tahun kedua, tahun lalu itu implementasinya seperti apa? Tahun lalu itu dari evaluasi, tidak semua usulan teman-teman itu masuk dalam perencanaan karena ada yang salah kamar. Jadi usulan dari teman-teman yang diakomodir itu hanya sekitar 50-an, tapi tahun ini diharapkan semoga lebih banyak lagi. Sekretaris Garamin NTT Elmi Ismau juga berharap kepada pemerintah daerah kabupaten kota segera mengimplementasikan peraturan daerah tentang disabilitas karena masih ada sejumlah daerah yang belum memiliki perda disabilitas. Sehingga melalui perda disabilitas ada perlindungan kepada kelompok disabilitas merata di 22 kabupaten kota se-Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia. BPS Sumba Timur gencarkan persiapan sensus ekonomi 2026 sejak dini. Berikut laporan Yunia Boling. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sumba Timur, Imelda Sandrawati Ambot, menyampaikan bahwa persiapan pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026 telah dimulai sejak tahun lalu. Hal ini dilakukan mengingat banyaknya tahapan yang harus dilalui, termasuk pelatihan petugas. Untuk tahun ini pelaksanaan sensus dijadwalkan berlangsung mulai Mei hingga Agustus 2026 dengan fokus awal pada pendataan usaha besar dan menengah di bulan Mei serta usaha mikro dan kecil pada bulan Juni hingga Agustus. Sebelumnya terima kasih Bu Yunia. Jadi untuk kegiatan persiapan kita nih Bu Yunia untuk sensus ekonomi 2026 sebenarnya sudah dimulai sejak bahkan sudah dari tahun lalu gitu.
gitu, karena memang banyak tahapan yang perlu dilewati. Nah, untuk tahap persiapan di tahun ini untuk mempersiapkan pelaksanaannya yang terjadi dari Mei sampai Agustus. Mei itu kegiatan pendataan untuk usaha besar, sedangkan nanti usaha kecil dan mikronya itu terjadi di bulan Juni sampai Agustus. Hingga saat ini, BPS Sumba Timur masih memfokuskan kegiatan pada tahap publisitas dan sosialisasi kepada masyarakat. Untuk upaya tersebut dilakukan melalui berbagai forum, termasuk musrembang serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan. Selain itu, BPS juga tengah memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah atau OPD serta lembaga terkait guna memastikan kelancaran pendataan di lapangan. Jadi untuk kegiatan persiapan sampai saat ini itu masih dalam bentuk publisitas gitu, penyesuaian efisiensi dan segala halnya itu, sehingga mungkin cukup dinamis perubahan persiapan ini yang mungkin sebelumnya sudah dicanangkan dengan berbagai persiapan, namun sampai saat ini yang bisa kami lakukan adalah publisitas, kegiatan publisitas. Upaya koordinasi komunikasi dengan pihak stakeholder daerah, pemerintah daerah kami lakukan melalui kegiatan musrembang kemarin juga, karena di situ juga hadir masyarakat baik di tingkat kecamatan hingga di tingkat kabupaten Ibu ini. Jadi kita upayakan bahwa di persiapan ini pada tahap publisitas kita mau secara masif masyarakat tahu bahwa akan ada kegiatan sensus ekonomi ini. Kepala BPS Sumba Timur juga menghimbau kepada seluruh pelaku usaha dan perusahaan di wilayah tersebut untuk mendukung pelaksanaan sensus dengan memberikan data yang akurat dan sesuai kondisi sebenarnya. Dukungan dari semua pihak diharapkan mampu menghasilkan data yang berkualitas yang tidak hanya menjadi angka statistik, tetapi juga menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah ke depan. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kupang menggelar musrembang RKPD tahun 2027 sebagai forum strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan pemerintah provinsi dan pusat. Berikut laporan Andri Iskandar. Pemerintah Kabupaten Kupang menggelar musrembang RKPD tahun 2027 sebagai forum strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan pemerintah provinsi dan pusat. Kegiatan yang berlangsung Selasa 21 April 2026 di kantor Bupati Kupang dihadiri sekitar 310 peserta dari berbagai unsur, mulai dari pemerintah, tokoh masyarakat, hingga organisasi kemasyarakatan. Pelaksana harian Kepala Baperinda Kabupaten Kupang, Paulus Liu, dalam laporannya menyampaikan bahwa musrembang bertujuan menyelaraskan prioritas pembangunan serta menghimpun usulan dari tingkat desa hingga kecamatan. Sesuai dengan tahapan yang telah kita saksikan bersama, sesuai dengan rekapan usulan yang telah terinput dalam SIPD, dapat kami sampaikan bahwa total usulan yang berasal dari aspirasi masyarakat sebanyak 443 usulan atau senilai 475,7 miliar lebih. Sedangkan usulan yang berasal dari POKIR sebanyak 196 usulan senilai 305,1 miliar lebih. Dengan demikian total usulan keseluruhannya 639 atau senilai 780. Sementara itu, Bupati Kupang Yosef Lede menegaskan bahwa musrembang merupakan forum penting yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan rencana kerja pembangunan daerah secara partisipatif. Ia menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan pengawasan program guna memastikan hasil pembangunan yang terukur dan akuntabel. Seluruh pemangku kepentingan berkesempatan menyampaikan usulan secara bersama, mengkaji kembali rumusan arah kebijakan dan sasaran pembangunan yang akan diimplementasikan. Dengan demikian, sinkronisasi dan kolaborasi menjadi elemen penting, mulai dari ide dan gagasan, rekomendasi kebijakan hingga pada tataran implementasi dan pengawasan program untuk memastikan pencapaian dampak yang terukur dan akuntabel. Perlu kami tegaskan bahwa visi pembangunan jangka menengah kami jelas, yaitu
menuju Kabupaten Kupang Emas. Melalui Musrembang RKPD 2027 tersebut, pemerintah Kabupaten Kupang berharap terciptanya perencanaan pembangunan yang lebih terarah, inklusif, serta mampu mewujudkan visi Kabupaten Kupang menuju Kupang Emas. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT melaksanakan pemusnahan massal barang bukti minuman beralkohol ilegal sebanyak 6.381 liter di tempat pembuangan air akhir ala Kota Kupang. Laporan Vence Sakarias. Direktorat Reserse Narkoba Polda Nusa Tenggara Timur bersama instansi terkait melaksanakan pemusnahan massal barang bukti minuman beralkohol ilegal sebanyak 6.381 liter di tempat pembuangan akhir TPA Alak Kota Kupang. Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Timur Komisar Besar Polisi Henry Novika Chandra pada RRI Rabu 22 April 2026 mengatakan kegiatan ini merupakan akumulasi dari rangkaian operasi kepolisian kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD yang digelar secara intensif sejak 2022 hingga awal 2026. Pemusnahan miras ini atas keresahan masyarakat terhadap meningkatnya gangguan keamanan dan ketertiban yang kerap dipicu oleh konsumsi minuman beralkohol ilegal yang tidak terkendali. Polda Nusa Tenggara Timur dalam hari ini di Res Narkoba yang dipimpin oleh PLH Direktorat Res Narkoba Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Sajimin melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti minuman beralkohol ilegal sebanyak kurang lebih 6.381 liter yang terdiri dari. Lebih lanjut dikatakan Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Timur sebanyak 6.381 liter minuman beralkohol ilegal dimusnahkan, didominasi oleh minuman tradisional jenis Sopi dan sejenisnya sebanyak 6.354 liter yang dikemas dalam 141 jerigen berukuran 30 liter, 2 drum berkapasitas 100 liter, serta ratusan kemasan lainnya. Selain itu, turut dimusnahkan pula 16,5 liter minuman beralkohol bermerek pabrikan ilegal. Ia pun berharap melalui momentum ini Polda Nusa Tenggara Timur mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bersinergi dan memerangi penyakit masyarakat serta mendukung tata kelola minuman yang sehat, legal, dan bermartabat. Musyawarah Cabang Gabungan Partai Kebangkitan Bangsa Kota Kupang dan Kabupaten Kupang resmi digelar. Selengkapnya Alfred Sengge melaporkan. Musyawarah Cabang Gabungan Partai Kebangkitan Bangsa Kota Kupang dan Kabupaten Kupang yang berlangsung di Neo Aston Hotel Kupang ini menjadi langkah konsolidasi untuk memperkuat struktur dan soliditas partai di tingkat daerah, dihadiri para pengurus partai, kader, serta unsur pemerintah daerah. Ketua Panitia Musyawarah Cabang Gabungan Roni Lotu mengatakan bahwa Muscap difokuskan pada penyusunan program kerja dan penguatan organisasi ke depan. Tujuan dari kegiatan itu yang pertama melaksanakan evaluasi kinerja pengurus yang lama. Yang kedua memilih ketua DPC PKB yang baru, itu melalui proses yang sebentar dilaksanakan, menyusun program kerja dan memperkuat konsolidasi dan solidaritas kader. Yang sekarang sementara tujuan dari kegiatan itu yang pertama melaksanakan evaluasi kinerja pengurus yang lama, yang kedua memilih ketua DPC PKB yang baru, itu melalui proses yang sebentar dilaksanakan, menyusun program kerja dan memperkuat konsolidasi dan solidaritas kader yang sekarang sementara diproses. Sementara Wali Kota Kupang dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi lintas elemen dalam pembangunan. Dr. Christian Widodo mengakui pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan partai politik dan masyarakat. Sebagai pemimpin daerah, sebagai wali kota, saya memandang kolaborasi antar semua elemen itu penting sekali. Pemerintah kota tidak bisa berjalan sendirian. Saya dan Ibu Wakil Wali Kota tentu tidak bisa sendiri. Kami butuh semua elemen, partai politik, komunitas, LSM, gereja, masjid, pura, kami butuh semua ini bekerja bersama karena Bapak Ibu tahu di tengah efisiensi, keterbatasan, hambatan, rintangan, kita tidak bisa sendirian. Selain sebagai forum organisasi, Muscap juga menjadi ruang menyatukan perbedaan dan merumuskan keputusan strategis yang berpihak kepada rakyat.
Mewakili Ketua Umum DPP PKB pada pembukaan Muscap Gabungan Kota dan Kabupaten Kupang, Haji Lalu Hadrian Irfani, Ketua DPW PKB Nusa Tenggara Barat yang juga Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, dalam sambutannya lebih menegaskan pada perubahan pendekatan dalam musyawarah yang kini lebih menekankan kebersamaan dibanding kompetisi internal. Musyawarah cabang ini merupakan permusyawaratan tertinggi di tingkat cabang. Muscap yang dilaksanakan oleh Partai Kebangkitan Bangsa hari ini, konsepnya atau metodenya, sistemnya berbeda dengan muscap-muscap sebelumnya. Kalau di muscap-muscap sebelumnya, sebelum Muktamar Bali tahun 2024, calon-calon ketua DPC biasanya mencari dukungan DPAC, mengumpulkan DPAC, minta tanda tangan dukungan untuk dicalonkan sebagai ketua DPC. Ada yang mengkarantina DPC, ada DPAC-nya disembunyikan dan sebagainya. Nah, itu yang dilakukan sebelum Muktamar Bali 2024 yang lalu. Tapi ternyata muscap dengan model seperti itu tidak cocok dengan idealisme PKB. PKB juga menargetkan penguatan struktur hingga tingkat bawah, serta percepatan kaderisasi untuk menghadapi agenda politik mendatang. Seluruh kader didorong untuk aktif di tengah masyarakat, tidak hanya saat momentum politik, tetapi dalam kerja-kerja sosial setiap hari. Muscap gabungan ini diharapkan menghasilkan keputusan yang memperkuat organisasi serta meningkatkan kontribusi nyata bagi masyarakat di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Dari Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Ketua Bawaslu Sumba Barat, Papi B. Jurumana, menegaskan pentingnya konsolidasi demokrasi pasca pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024. Selengkapnya, Jerry Lende melaporkan. Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, Papi B. Jurumana, menegaskan pentingnya konsolidasi demokrasi pasca pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024. Hal ini disampaikan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2026 yang mengatur tugas penguatan demokrasi di luar tahapan pemilu. Fokus utama kebijakan ini adalah mempersiapkan pengawasan yang lebih matang menuju pemilu 2029. Dalam regulasi tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum menekankan pentingnya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu. Upaya ini dilakukan melalui identifikasi serta pemetaan potensi kerawanan sekaligus mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Langkah tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lebih lanjut, Papi Jurumana mengatakan bahwa visi strategis Bawaslu periode 2025-2029 menitik beratkan pada kolaborasi dalam memperkuat demokrasi substansial melalui pengawasan berintegritas. Salah satu misinya adalah memperkuat komitmen dengan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan guna menciptakan pemilu yang partisipatif, jujur dan adil. Sebagai implementasi, Bawaslu menginstruksikan seluruh jajaran di tingkat provinsi hingga kabupaten kota untuk menggelar diskusi rutin mengenai isu-isu demokrasi aktual. Topik yang dibahas meliputi politik uang, disinformasi, netralitas aparatur negara, serta potensi ancaman seperti oligarki dan otorianisme. Diskusi ini diwajibkan dilakukan minimal 3 kali dalam seminggu dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Di Sumba Barat, kegiatan tersebut telah dimulai dilaksanakan dengan mengangkat 2 tema utama, yakni netralitas aparatur sipil negara dan praktik politik uang. Diskusi menghadirkan berbagai organisasi kepemudaan seperti GMI, GMKI, PEMKRI, dan Ansor, serta menghadirkan narasumber dari organisasi kepemudaan nasional untuk memantik jalannya dialog. Melalui forum diskusi ini, Bawaslu berharap dapat menghimpun berbagai masukan yang akan dirumuskan menjadi rekomendasi strategis. Kegiatan hari ini dalam rangka menindaklanjuti SE Bawaslu RI terkait pelaksanaan diskusi demokrasi. Itu dalam diskusi demokrasi akan membicarakan isu-isu aktual yang berkaitan dengan kepemiluan, dan tentu nanti lebih diarahkan agar diskusi ini melahirkan poin-poin rekomendasi kita begitu untuk perubahan pelaksanaan pemilu, misalnya soal tema netralitas ASN. Mungkin nanti dari diskusi ini ada masukan, kita akan catat, kita buat dalam sebuah rekomendasi. Hasilnya diharapkan mampu memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemilu ke depan, sekaligus memperkokoh demokrasi yang lebih inklusif dan berintegritas di Indonesia. Dari Sumba Barat, Jerlende, RRI Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
SLB Negeri Waikabubak menggelar kegiatan Pasca Bersama pada Rabu 22 April 2026. Kegiatan ini berlangsung dalam suasana kebersamaan yang melibatkan keluarga besar sekolah dari Paguyuban Timur Tengah Selatan. Selengkapnya Jerry Lende melaporkan. SLBC Negeri Waikabubak menggelar kegiatan Pasca Bersama pada Rabu 20 April 2026. Kegiatan ini berlangsung dalam suasana kebersamaan yang melibatkan keluarga besar sekolah dari wilayah Timur Tengah Selatan. Momentum ini menjadi ajang mempererat hubungan persaudaraan di antara seluruh warga sekolah. Aryan C. Rambu Ewu, SPSI, selaku Kepala Sekolah SLBC Negeri Waikabubak, menyampaikan bahwa perayaan Pasca Bersama tahun ini mengusung tema Kristus Bangkit memperbarui kemanusiaan kita. Kami SLB Negeri Waikabubak dan SLBC Negeri Waikabubak melaksanakan Pasca bersama keluarga besar Timur Tengah Selatan dalam rangka untuk mempererat hubungan tali persaudaraan kami. Kami bersyukur karena mereka melihat anak-anak disabilitas yang ada di Pulau Sumba. Kami bersyukur berjuang untuk anak-anak yang disabilitas ini, untuk karya-karya mereka yang akan diprioritaskan ke depannya. Kami SLB Negeri Waikabubak dan SLBC Negeri Waikabubak. Persaudaraannya itu yang kami butuhkan. Tema tersebut diharapkan mampu memberikan semangat baru bagi seluruh peserta didik, tenaga pendidik, serta pihak terkait dalam membangun nilai kemanusiaan yang lebih baik. Melalui kegiatan ini, pihak sekolah berharap SLB Negeri Waikabubak dapat terus berkembang menjadi lembaga pendidikan yang memiliki integritas utuh, tidak hanya fokus pada pendidikan, tetapi juga membangun karakter serta kebersamaan di lingkungan sekolah. Kegiatan Pasca Bersama ini juga menjadi bentuk rasa syukur atas perhatian berbagai pihak terhadap anak-anak disabilitas Pulau Sumba, khususnya di Kabupaten Sumba Barat. Dukungan tersebut dinilai sangat berarti dalam mendorong pengembangan potensi dan karya-karya anak ke depannya. Selain itu, pihak sekolah mengapresiasi perjuangan semua pihak yang telah berkontribusi dalam memperhatikan kebutuhan pendidikan anak-anak disabilitas. Mereka berharap karya-karya siswa dapat terus diprioritaskan dan mendapat ruang untuk berkembang secara maksimal. Dari Sumba Barat, Jerlende, Sumba, terus mengudara untuk Indonesia. Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. BPS Sumba Timur gencarkan persiapan sensus ekonomi 2026 sejak dini. Pemprov NTT terus mendorong penerapan sistem musyawarah perencanaan pembangunan yang lebih inklusif terhadap kelompok rentan. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naomi mengucapkan terima kasih.